Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, kembali siang hari ini dengan sukacita kami sambut kembali pembacaan Alkitab firman Tuhan. Kami mau mendengarkannya, kami rindu setiap saat firman-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, merenungkannya, mentaati firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, memberitakan Injil, pekabaran baik pada semua orang, agar semua orang dapat mengenal Kristus Yesus yang mengasihi umat manusia dengan karyanya yang suci di kayu salib, sehingga semua orang yang percaya diselamatkan dan tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus kami semua telah menjadi merdeka. Kami telah menang atas maut dan Kristus telah menang. Dan kami yakin dan percaya bahwa janji dan upah yang Kau akan berikan kepada kami anak-anak-Mu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kami di masa yang akan datang di kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus, urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi firman-Mu untuk kami dapat membuka mata hati, mulut, bibir, telinga kami. Haleluya. Kami sambut firman-Mu siang hari ini dengan sukacita. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan siang hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-21, dan 2 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop sambungan dari 2 Korintus 4 tadi pagi itu, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut, yang berbunyi demikian: karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kamu diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di dalam luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Puji Tuhan. Saya juga saudara mengeluh dalam keadaan fisik atau dalam keadaan kita masih sebagai manusia ini penuh dengan kelemahan fisik, tetapi roh kita kuat karena Kristus. Jika kita mengenakan tubuh kemuliaan yang baru diberikan Tuhan, maka kita akan benar-benar disucikan dalam segala sesuatu, supaya kita mencapai kekudusan. Karena di tempat Kristus, kerajaan Allah itu kudus, tidak ada namanya kedagingan. Jadi kalau kita masih sakit dan sebagainya, itu karena kedagingan kita sebagai manusia yang terbuat dari debu tanah. Kemudian 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-21 dengan perikop baru, pelayanan untuk pendamaian, yang berbunyi demikian: kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sendiri lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan diri, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati, sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami penuh menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, karena ini adalah sukacita kita yang telah menerima pengampunan. Kita adalah milik Kristus yang sejati, maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dan menjadi percaya dan juga setia sampai akhir hidupnya, walaupun memikul salib kuk yang berat, tetapi kita semua akan didamaikan kepada Allah kalau kita bisa meninggalkan semua perbuatan-perbuatan masa lalu, dosa-dosa kita, dan juga bertobat setiap saat. Pertobatan adalah hal yang utama dalam kehidupan umat Kristen. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bapa, terpujilah Engkau untuk selamanya. Firman-Mu berkuasa menyelamatkan hidup dan jiwa kami, karena kami tetap menantikan janji-Mu untuk kerajaan-Mu yang baru, yang kekal, yang selama-lamanya tidak akan berubah. Yang menjadi kekuatan kami adalah Injil-Mu, firman-Mu, dan juga nama Yesus Kristus yang telah menebus kami dari semua dosa, dan kami dimampukan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Pakailah hidup kami terus ya Tuhan, untuk memberitakan Injil bagi semua orang melalui pembacaan Alkitab kami, walaupun kami hanyalah penginjil-penginjil kecil yang tidak mempunyai kelebihan apapun dibandingkan dengan orang lain. Tetapi kami yakin dan percaya kami sama di hadapan Tuhan di dalam Kristus Yesus yang telah memilih kami. Sekalipun orang yang tidak berhikmat dan juga orang-orang yang tidak dipandang manusia bisa saja dipilih Tuhan, karena semua orang yang terpanggil dan pilihan Tuhan tidak mungkin bisa manusia menolak dan menilai, karena Tuhan yang memilih, bukan manusia. Siapapun kita bisa dipilih Tuhan dari kalangan dan golongan apa saja. Tuhan, terima kasih, haleluya. Firman-Mu menyelamatkan hidup kami, menguasai kami setiap saat untuk kami dapat taat di dalam firman-Mu selamanya. Dan Roh Kudus-Mu teruslah pimpin kami hingga akhir hidup kami sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday. Jangan lupa subscribe ya guys.